Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita di pagi hari ini untuk datang pada Tuhan. Kita menaikkan segala ucapan syukur kita bagi Tuhan, sebab Dialah Allah yang menuntun kita. Kasih setianya kekal dalam hidup kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih atas segala tuntunan-Mu bagi setiap kami. Pagi ini kami datang padamu Bapa. Kami bawa segenap hati kami, ucapan syukur kami bagi Engkau, Allah yang menuntun kami. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Sekali lagi ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan,
tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama segala puji. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Mari naikkan syukurmu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Dengan hati yang syukur katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Segala puji bagimu, kami tinggikan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan namamu Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Sekali lagi dengan hati yang syukur katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Terpujilah, terpujilah nama. Terpuji namamu, terpujilah namamu. Kau kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang kudus, sungguh kami bersyukur sebab Engkau baik. Haleluya. Syukur Engkau baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih setiamu kekal, Allah yang menuntun kami, Kau yang memberi kami kekuatan. Haleluya. Kau sumber segalanya, satu-satunya penebus, Allah yang menyelamatkan. Kami bersyukur, Kau kekuatan kami Tuhan, Kau pengharapan kami. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya.
teduhkan hati kami pagi ini ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas segala yang Kau berikan bagi kami. Dalam segala keadaan kami Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami tak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Teruslah tuntun setiap kami Tuhan. Teruslah pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu yang kudus dalam hidup kami Bapa. Biar kami terus menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu, menyenangkan perasaan-Mu Tuhan. Hidup di dalam kehendak-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, tolong kami. Pegang tangan kami selalu Tuhan. Kami mau memulai hari ini bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Kita bawa segala pergumulan kita. Kita bawa segala doa-doa kita bagi Tuhan. Dia Tuhan yang hidup. Dia mendengar setiap keluh kesah kita. Mari datang pada Tuhan. Berbicaralah, sebab Dia menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Datang pada Tuhan. Mungkin ada yang sakit pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau jawab, Engkau yang jamah Tuhan. Umat-Mu yang sakit Tuhan, Kau berikan kesembuhan. Kau angkat sakitnya Bapa. Kau pulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat umat-Mu mungkin yang saat ini sedang mengalami banyak masalah. Bapa, Engkau berikan hikmat jalan keluar Tuhan. Kau yang lepaskan. Tangan Tuhan menolongnya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu memandang wajah-Mu Tuhan. Biar hati kami terus berpaut hanya pada Engkau ya Bapa. Kami mau terus berseru bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang hidup, sumber pengharapan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kami mau pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, sebab pertolonganku
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari serukan, datang padamu, katakan, ku pandang wajahmu, dan berseru, pertolonganku datang dari. Pegang tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ku pandang wajahmu Tuhan, pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Katakan, ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Kau harapanku Tuhan, Kaulah harapan dalam. Kau harapanku, Kaulah harapan dalam. Kau harapan kami, Kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapanku Tuhan. Amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, setiap pagi kita merenungkan kebenaran. Tentu saja jangan hanya direnungkan. Sebab firman Tuhan berkata kalau merenungkan itu artinya juga sekaligus mendengar dan melakukannya. Pagi ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang sudah jarang didengar banyak orang. Tentang kata Maranatha. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur apapun keadaan kami Tuhan, apapun keadaan fisik kami. Tapi kami sungguh berbahagia dan umat yang beruntung karena ada dalam keluarga Allah. Terima kasih. Di dalam gereja yang benar, GMM Gereja Mula-Mula. Mohon urapi mulut hambamu untuk menyampaikan pesan di pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentu sebagai orang percaya kita pernah mendengar kata Maranatha. Kata ini dalam bahasa Aram, saudara, ini sangat indah. Minimal memiliki dua pengertian. Maranatha. Yang pertama, Tuhan kita telah datang. Maksudnya menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Ya. Yang kedua artinya adalah Tuhan kita datanglah. Seruan kerinduan akan kedatangannya yang kedua kali. Itu maksudnya. Jadi bukan sekedar salam Maranatha gitu, bukan. Tetapi suatu ungkapan iman dan kerinduan umat orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini, namun tetap dengan setia menantikan janjinya bahwa Tuhan akan datang lagi. Itu Maranatha. Jadi saat kita berkata Maranatha, kita sedang menyatakan dua hal sekaligus.
iman bahwa Yesus sudah datang menyelamatkan kita di kayu salib. Yang kedua, pengharapan akan kedatangannya kembali yang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan dan bersamanya selama-lamanya. Sebab di rumah Bapa kita banyak tempat tinggal. Kan begitu ya? Nah, saya ingin bacakan 1 Korintus 16 ayat 22 sampai 24. Mulai ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Nah, gitu. Jadi, kalau orang tidak mengasihi Tuhan, pasti terkutuk. Padahal Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah datang. Atau, siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Tuhan cepatlah datang, datanglah Tuhan. Itu banyak orang tidak mengasihi Tuhan. Tolonglah kami. Gitu. Ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara. Ya. Kita baca lagi Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Rasul Paulus sangat mengerti bahwa kita itu yang seperti ditulis dalam ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi suatu rangkaian ini, saudara. Ayat Alkitab itu dalam satu Alkitab itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Maranatha, datanglah Tuhan. Gitu. Kenapa? Dunia ini sudah gelap. Janji Tuhan mau datang, mau menjemput kita semua. Ya, Maranatha. Jadi ditekankan lagi bahwa kewargaan kita itu di dalam surga. Kita itu warga surga, saudara. Makanya jangan hidup seperti warga dunia ini. Hiduplah sebagai warga surga. Ya, itu jelas sekali di Filipi pasal 3 ayat 20. Di ayat 20 ini juga kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Itu Maranatha. Ya. Jadi kalau setiap hari kita mudah terikat oleh urusan dunia, pekerjaan, bisnis, masalah, ambisi pribadi, dan lain sebagainya. Kalau kita berkata Maranatha, kita diingatkan, oh ya Tuhan nanti datang. Aku bukan warga dunia ini. Aku sedang menunggu raja di atas segala raja yang akan datang. Maka ketika kita mengucapkan Maranatha, artinya apa? Artinya kita penuh iman bahwa Tuhan pasti datang. Jadi kalau dunia bergoncang, kita tidak panik. Karena memang kewarganegaraan kita bukan di bumi ini, di surga. Ngapain panik? Sebab kita tahu Tuhan pasti datang. Yang kedua, kita tidak mungkin hanyut dalam kenikmatan dunia ini kalau kita tahu Tuhan akan datang. Sebab apa yang kita hidupi sekarang ini pasti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan semua kenikmatan dunia ini kan sementara. Ya. Kalau kita tahu Tuhan akan datang lagi, maka kita tidak akan kehilangan pengharapan. Pasti itu. Nah, mestinya setiap kita bisa menghayati dari satu kata Maranatha ini. Jadi jangan mulai sekarang, jangan mengucapkan sesuatu tanpa pengertian. Sebab maknanya bisa tidak efektif. Kalau kita mengerti Maranatha, Tuhan akan datang lagi, maka kita nggak berani buat dosa. Maka kita tidak mencari kenikmatan dunia ini. Maka kita penuh pengharapan meskipun dikecewakan di dunia ini, meskipun banyak tantangan, persoalan, meskipun kita dimusuhi banyak orang misalnya.
kita harus tetap dengan iman jelas Maranatha. Ya. Jadi mari kita renungkan kebenaran ini, ambil remanya dan lakukan, saudara. Mulai sekarang kalau kita mendengar kata Maranatha, itu artinya dua ya, saudara ya. Tuhan sudah datang, mati di kayu salib, menebus dosa kita. Maka kita jangan buat dosa lagi. Maka kita harus melepaskan diri dari segala milik kita. Jangan merasa memiliki. Maka kita harus hidup kudus. Jangan buat dosa lagi. Kalau diampuni itu artinya jangan buat dosa lagi. Yang kedua, Tuhan Yesus akan datang lagi. Makanya jangan buat dosa lagi. Makanya bersiap-siaplah. Kita semua bukan warga dunia ini, kita warga surgawi, saudara. Maka bersikaplah, hiduplah sebagai anak Bapa surgawi. Tinggalkan semua beban dan dosa. Menguduskan diri. Berjaga-jaga. Karena sewaktu-waktu Tuhan bisa datang kembali. Kan begitu. Jangan cuma mengucapkan Maranatha tapi tidak ada dampaknya dalam hidup. Jangan cuma mengejar berkat duniawi, berkat fisik, ya. Teologi kemakmuran itu memang merusak. Manusia diarahkan berpikir bahwa berkat Tuhan itu hanya berupa harta dunia ini, berupa berkat-berkat jasmani saja. Justru yang jasmani itu fana sifatnya, sementara. Yang lebih penting berkat rohani. Kan begitu. Ingat satu kata, Maranatha. Kalau orang masih fokus pada berkat jasmani, Maranathanya yang diucapkannya itu tidak ada artinya. Sudah tahu itu bakal ditinggalkan. Kok fokusnya, prioritasnya adalah berkat jasmani. Kalau orang mengerti kata Maranatha, maka ia akan bersiap-siap. Supaya ketika Tuhan datang, kita tidak seperti 5 gadis bodoh itu. Yang tidak berjaga-jaga minyaknya habis. Mari kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang setiap saat, kita didapatinya berkenan. Gitu ya, saudara ya. Yuk kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan, setiap pagi hari, setiap rema yang kami terima setiap pagi hari. Jiwa kami dipuaskan, jiwa kami dididik, dan diarahkan, dipimpin kepada seluruh kebenaran. Terima kasih kalau kami menjadi warga kerajaan surga. Tuhan mohon berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan ini Tuhan. Rencana untuk lokasi yang baru bagi GMM, Tuhan taruh beban di hati orang-orang yang terbeban dan diberkati. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.